Kesederhanaan, nuansa kehidupan sosial yang serba apa adanya dan natural adalah sisi lain dari kehidupan masyarakat yang tinggal di Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mayoritas dari mereka bekerja sebagai petani kakao. Ya, dimanapun nama Kabupaten Kolaka begitu tersohor karena budidaya kakaonya. Selain bertani, rupanya ada juga di antara mereka yang beternak itik. Memang jumlah peternaknya tak sebanyak seperti petani kakao, tapi keberadaan peternak itik di kampung ini membuat kehidupan masyarakat semakin heterogen saja. Ini adalah pagi yang cerah bagi warga Laloeha. Seperti biasa, ketika matahari menyapa bumi Mekongga, segelumit aktivitas pun juga menyapa mereka. Tentu dengan kegiatan yang berbeda-beda pula. Mereka tidak ingin melewatkan pagi ini begitu saja. Dan seperti inilah nuansa kehidupan di kampung Laloeha. Ada yang menyusuri jalan menuju lahan perkebunan, ada juga yang menikmati pagi dengan kesejukan udaranya sambil duduk-duduk santai di teras rumah. Dan tidak ketinggalan pula anak-anak sekolah yang begitu bersemangat menyambut pagi untuk menimba ilmu. Dan anak-anak berseragam sekolah ini pasti mempunyai mimpi besar. Dan ketika ditanya apa mimpi mereka, pasti ingin menjadi orang yang sukses. Ya, jawaban yang begitu polos. Dan seperti itulah salah satu cerminan sendi kehidupan sosial masyarakat Laloeha. Jika kita menelisik lebih dekat tentang kehidupan mereka, masih ada harapan yang belum mereka bisa lakukan hingga sekarang ini. Dengan kondisi kampung yang sangat padat penduduk dan penataan lingkungan yang kurang baik, mereka menginginkan suatu hari nanti kampung mereka yang dialiri Sungai Kolohipo berubah menjadi kampung yang lebih produktif, mandiri, dan yang paling penting lingkungan mereka aman dan sedap dipandang mata. Assalamualaikum Bapak Mola. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak Mola? Baik. Tanaman di atas? Syukur alhamdulillah baik-baik semua. Alhamdulillah. Pak Mola, kita belum tahu? Belum. Ada ini kabar gembira untuk kita warga Laloeha. Kita Kelurahan Laloeha mendapatkan hadiah PLPBK dari Bank Dunia. Syukur alhamdulillah kalau begitu. Jadi kapan saya bisa tahu apa yang kegiatannya itu? Oh iya Bapaknya Mola. Untuk lebih jelasnya, saya undang kita datang di acara sosialisasinya nanti. Iya. Kalau begitu Pandi, saya permisi dulu mau ke kebun ini. Oke Bapak Mola, sampai jumpa kita di acara sosialisasi nanti. Ya, terima kasih. Akhirnya, harapan itu terwujud sudah. Program penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas atau PLPBK PNPM Mandiri telah menyentuh sendi kehidupan masyarakat di Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.
PLPBK melibatkan masyarakat dalam membuat rencana teknis penataan lingkungan pemukimannya dan mengacu pada peraturan daerah. Warga Kelurahan Laloeha, Kecamatan Laloehang, Kabupaten Kolaka menjadi pelaku utama program PLPBK. Warga difasilitasi untuk bisa menata lingkungannya secara mandiri, diberdayakan agar bisa bersinergi dengan pemerintah daerah setempat, kelompok peduli, dan komponen masyarakat lainnya. PNP Mandiri Perkotaan itu masuk ke Kelurahan Laloeha Kabupaten Kolaka itu tahun 2007. Awalnya itu seperti biasanya kita menjalankan siklus yang ada di dalam program PNP Mandiri Perkotaan. Pertama itu dimulai dengan rembuk kesiapan masyarakat. Pada siklus ini masyarakat diberi kesempatan untuk menerima atau menolak ini program. Itu yang pertama. Kemudian siklus yang kedua adalah refleksi kemiskinan. Pada tahapan ini masyarakat diajak untuk mengenali, kemudian memahami ciri tanda kemiskinan yang ada di Kelurahan Laloeha. Itu yang ada pada. Kemudian yang kedua mengidentifikasi mengapa sampai terjadi kemiskinan di Kelurahan Laloeha. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara mengatasi masalah kemiskinan itu. Kemudian di siklus yang ketiga yaitu pemetaan swadaya. Yaitu pada tahapan ini kita diajak untuk sama-sama mengenali di mana saja itu kantong-kantong kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah siapa saja yang mengalami kemiskinan. Kemudian yang ketiga apa kendala dan potensi yang ada di Kelurahan Laloeha yang bisa dikembangkan dalam hal mengatasi kemiskinan. Setelah itu lembaga. Jadi lembaga apa kira-kira yang cocok? Bagaimana peranannya selama ini dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Kelurahan Laloeha? Penataan lingkungan berbasis komunitas atau PLPBK kedengarannya begitu asing di telinga warga setempat. Meskipun program PNPM Mandiri Perkotaan ini sangat besar manfaatnya bagi mereka. Dan sore ini, warga Kampung Laloeha berkumpul bersama dengan ketua, anggota BKM, dan fasilitator PNPM Mandiri untuk memperkenalkan seperti apa sebenarnya program PLPBK. Karena dalam kegiatan ini masyarakat dilibatkan dalam membuat rencana teknis penataan lingkungan pemukimannya, tetapi tetap mengacu pada peraturan daerah setempat. Rencana yang dibuat diarahkan untuk mewujudkan lingkungan yang layak huni. Di PLPBK, masyarakat tidak hanya dijadikan objek, tetapi menjadi subjek dan masyarakat pun menjadi pelaku utamanya. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya begini. Kalau memang tujuannya PLPBK itu artinya terbuka, ada permintaan saya. Masalahnya kita di sini masih serba kekurangan. Nomor satu, air bersih. Adapun yang pernah dibikin, tapi itu saya tidak tanggung lagi kebersihannya. Itu. Jadi ada itu tempat yang saya antar itu tidak jauh dari sini. Sekitar 1 km saja. Jadi dananya itu saya sudah perinci. Sebenarnya itu barang sudah lama tetapi karena turunnya tadi ini yang duluan itu BKM, sehingga dipilih di sana karena airnya besar. Tetapi di sini saya jamin itu air tidak akan habis. Kalau hanya kampung kita ini kita bisa kecukupan. Artinya begini. Kita bikin bak penampungan besar di sini. Jadi ada pembagian. Jadi jalur sini sore siang, jalur sini malam. Jadi sekurang-kurangnya itu saya sudah itu 4 kali 4 kali 3 kan bisa 4 kali 4. Jadi kita ambil mata air dari atas, kita tampung, baru kita bagi. Begitu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya Bapaknya Mola tadi, saya perlu tambahkan di sini begini. Di dalam program PLPBK ini nanti kita ada namanya proses
proses itu kan kita mulai dari RPK, rencana perkara kritis, kemudian pemetaan swadaya, kemudian masuk di tahap perencanaan, pembuatan RPLP dan RPPLP. Jadi nantinya ini output daripada pemetaan RPK dan PS itu nanti ada yang namanya kawasan prioritas. Kawasan prioritas itu kawasan di mana lingkungannya yang paling kumuh, kemudian yang kedua adalah kawasan yang orang miskinnya paling banyak. Tapi Bapak Yang Mulia jangan kecewa, semua yang namanya masukan dari masyarakat kita akan tampung. Yang tidak ditampung oleh PLPBK nantinya, tidak mampu dibiayai oleh PLPBK, kita akan jual. Kita akan jual ke mitra kita. Karena kita juga punya mitra. Kita punya program-program channeling. Insya Allah mengenai air bersih itu Bapak Yang Mulia kita akan jual. Kita akan jual. Seperti yang pernah kita lakukan di lingkungan 4 juga, di penggusuran. Ada juga itu air bersih yang kita bangun, yang kita bisa kerjasama dengan dinas sosial. Insya Allah itu Bapak Yang Mulia, kita akan laksanakan itu. Terima kasih. Peranan fasilitator dan relawan PNPM Mandiri sangat penting artinya dalam mensukseskan program ini. Karena perubahan perilaku masyarakat dalam menerima dan menolak program ini tergantung dari kemampuan fasilitator dan relawan dalam mensosialisasikan program penting tersebut. Apalagi masyarakat sebagai aktor utamanya. Fasilitator itu kan hanya pendamping, jadi hanya mendampingi masyarakat. Jadi dalam hal merencanakan setiap kegiatan di lapangan atau proses pelaksanaan itu tetap dikembalikan kepada masyarakat. Kita fasilitator tidak boleh mengambil alih tugas dan peran mereka. Cukup sebatas dalam hal pendampingan saja seperti itu. Pengalaman saya itu yaitu ketika kami menyampaikan bahwa ada program PNPM ini ke masyarakat, masyarakat itu ada yang menerima dan ada yang tidak juga. Karena kan kalau di masyarakat kalau kita memperkenalkan program begini paling di otak mereka cuma uang dan uang. Tapi kan program PNPM ini tidak semata-mata untuk memberikan bantuan ekonomi berupa uang, tetapi kan kayak bangunan fisik juga, pembuatan setapak, terus pembuatan drainase, terus MCK, pembuangan sampah. Sebenarnya program PNPM ini sangat bermanfaat sekali dan sangat menguntungkan bagi masyarakat. Akhirnya penantian panjang warga Kampung Laloeha membuahkan hasil. PLPBK di kampung mereka kecipratan anggaran sekitar 1 miliar rupiah lebih dari APBN dan dana pendampingan sebesar 500 juta rupiah. Tahun 2013, berbagai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat mulai dikerjakan demi penataan lingkungan yang baik dan layak huni. Seperti pembangunan drainase, pembangunan pintu gerbang, pembuatan paving block, pengerjaan talut, dan lain sebagainya. Dan seperti inilah perubahan pembangunan infrastruktur di Kampung Laloeha yang dibangun secara bertahap. Ada satu aset penting yang dimiliki Kampung Laloeha yang bisa menjadi dasar utama mewujudkan kampung yang produktif. Di sekitar kampung mereka terdapat Sungai Kolohipo. Sebelum dilakukan normalisasi sungai, bahaya banjir kerap mengancam warga, terlebih jika Sungai Kolohipo meluap.
Namun kekhawatiran mereka pun sirna. Bagaimana tidak, Sungai Kolohipo dinormalisasi dan dibangun talut. Bahkan di sekitar kawasan Sungai Kolohipo telah dibuat kolam pemancingan. Meskipun belum sepenuhnya rampung, tetapi potensi pengembangan peternakan itik dan budidaya perikanan darat sangat potensial untuk dikembangkan. Gambaran daripada daerah ini sebelum masuk PLPBK ini kelihatannya kayak agak kumuh. Terus tiba-tiba datang program PLPBK di mana sarana-sarana yang dibangun termasuk ini taluk untuk mencegah daripada banjir-banjir yang ada di sini. Kami bersyukur sekali nih adanya pembangunan dari PLPBK seperti ini. Ya alhamdulillah dengan adanya PLPBK ini kelihatannya ini masyarakat sudah lumayan, terus mereka juga kayaknya sudah agak merasa aman dari segi-segi banjir, terus kebersihan kebersihan di sini sudah cukup bagus. Masyarakat antusias untuk membantu daripada pelaksana PLPBK. Saya pribadi sangat bersyukur dan masyarakat pun juga bersyukur dengan adanya ini program. Karena dulunya sebelum program ini ada di lingkungan 4 Kolohipo ini, boleh dikata hampir perumahan-perumahan di sini tidak begitu bagus, boleh dikata kumuh, sehingga begitu datang program ini kita mulai menata lingkungan ini dan alhamdulillah mulai agak nampak sedikit dan respon masyarakat pun juga mulai bagus. Ya harapan saya khususnya kepada masyarakat dengan adanya program ini supaya lebih bersatu lagi dan memahami yang artinya namanya keswadayaan. Mereka mau berkorban karena program ini tentu kalau tanpa ada rasa keswadayaan dari masyarakat tentu kita agak sulit juga. Dan kalau ada itu tentu pemerintah juga akan memperhatikan kita dan kita berharap program yang ada ini akan berlanjut terus sesuai dengan apa yang baru saja kita laksanakan ini pemasarannya. Tentu kita berharap supaya akan ada kelanjutannya. Pelaksanaan kegiatan PLPBK mulai 3 tahapan. Tahapan pertama adalah perencanaan partisipatif. Pada tahap ini dibangun kolaborasi perencanaan antar berbagai pihak. Tahap kedua adalah pemasaran. Tahap ini dilakukan dengan mempublikasikan gagasan perencanaan lingkungan permukiman sesuai dengan program investasi yang dihasilkan dari kegiatan di tahap perencanaan partisipatif. 1 Desember 2013, pelaksanaan kegiatan PLPBK telah memasuki tahap kedua melalui kegiatan Expo PLPBK. Rangkaian kegiatan Expo PLBK salah satunya adalah bersepeda santai keliling kota Kolaka. Peserta sepeda santai ini start dari Bundaran Adipura Kolaka dan finish di Kampung Laloeha. Para peserta ini memperebutkan door prize menarik yang diumumkan di akhir acara Expo PLPBK. Masyarakat begitu antusias mengikuti kegiatan Expo PLPBK karena tahapan ini sangat penting artinya bagi mereka
untuk mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat, pemerintah, dan swasta agar terjalin kemitraan yang sinergis sehingga program investasi ini dapat dilaksanakan demi terwujudnya lingkungan yang harmonis. Begitu pentingnya program ini yang mampu memberikan penguatan dan pengembangan modal sosial dan kearifan lokal, serta pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Yang tak kalah pentingnya, PLPBK membuka dan memberikan ruang kreativitas dan inovasi warga masyarakat Laloeha untuk menciptakan sumber daya pembangunan permukiman mereka. Waktu akhirnya menjawab sejumput harapan mereka. Harapan hidup yang lebih baik yang berawal dari penataan lingkungan yang harmonis, aman, produktif, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekaligus sebagai aset untuk generasi Laloeha selanjutnya. Menatap masa depan yang lebih baik.